Tadi yang disampaikan sama Nesta, mikroorganisme. Oh iya, belum baca doa, lupa itu. Biar cepat. Berupa mikroorganisme. Nah, kelompok apa kemarin lagi itu? Ini mau doa dulu. Oh, mau doa dulu. Masya Allah, ketua kelasnya. Ya. Kita mulai pelajaran biologi kita hari ini. Mari kita berdoa dimulai. Oke. Iya, ketua kelas. Tolong ditulis ya. Ini keluar lagi. Tadi apa? Dia merupakan agen fermentasi berupa mikroorganisme. Kelompok apa? Paras, fungi. Terus dia mikroorganisme yang berlaku sebagai apa? Enzim. Substratnya apa kalau di reaksi ini kemarin? Gula atau glukosa. Glukosa sebagai substrat yang dibantu reaksinya oleh enzim yang namanya ragi. Hasilnya berupa apa? Rasyadina, produknya berupa apa? Hasil dari reaksinya enzim mereaksikan gula CO2 etanol dulu Neng ya, produknya satu. Yang kedua Abi, selain etanol produknya apa lagi? CO2. And then yang ketiga Alia apa Alia? Alkohol. Etanol itu ya alkohol. Apa? Suhunya panas ya. Apakah kalor atau ATP? Yang keren itu loh, ATP. Oke, nomor 2. Coba Rene ketua kelas jawab nomor 2 Rene. Ada labu A sama labu B, ditanyain perubahannya, bukan labu Bu. Labu Bu aja. So sini pencipta labu Bu. Bocil kalah. Ketua kelas, labu A perubahannya apa ketua kelas? Labu A itu isinya apa Bagas? Labu A. Labu A itu isinya labu itu labu sakit. Iya. Sebentar. Yang ditanyain apa perubahan yang terjadi setelah 15 menit di labu A sama labu B? Makanya lagi sama glukosa, Nek. Jadi ada perubahan apa, Nek? Menghasilkan apa? Di A. Astagfirullah, udah dikasih tahu lah. Jadi mulai bilang baik. Banget ya Allah. Praktikum nggak sih? Tadi plus gula. Berarti di labu A ngasihin apa, Rene? Dor. Cerin, apa cerin? Nama cerin? Iya. Bui. Iya. Bui atau gelembung-gelembung. Oke, kalau yang di B, perubahannya apa yang terjadi, Rene? Isinya apa? Girin di labu B. Labu B isinya larutan kapur. Air kapur, good. Perubahannya apa Rene? Tuh udah dikasih stimulus sama orang ganteng kedua. Ini orang ganteng satu piye sih? Ayo. Astagfirullahaladzim. Rangga apa Rangga perubahannya Rangga? Perubahannya tuh warna kan dia pekat tuh modal jadi. Oke, dia ungu pekat. Jadi apa? Kuning. Ini gue yang kuping yang congek apa ya? Kuping gue yang congek. Aduh, ungu pekat jadi pink muda. Oke, good. Nomor 3, Diandra. Oh, perubahannya gitu aja, simpel-simpel. Diandra. Mana Diandra? Diandra sakit ya? Ya apa? Jawabannya? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya emang ibu nggak dikasih?
Lupa ibu-ibu cuma 1 sama 2 ya, 3 lupa. Pertanyaan yang ketiga dia ya. Ini kayaknya belum pada minum air putih kali ya, kesel panas tadi. Apa? Oh suhu ya, kenapa Neng suhu Neng? Suhunya meningkat, berapa derajat kelompok kamu? 2 derajat Celcius. Artinya di reaksi ini termasuk reaksi apa guys? Exergonic. Oke. Exergonic, coba yang mau tanya. Nadia, ATP seret ADP plus P or ADP plus P seret ATP? Apa? Yang kedua, oke, good. Reaksi exergonic, coba nanti ditanya ya, jangan lupa, yaitu ADP plus P jadi ATP. Ini exergonic, jangan sampai lupa. Masih Dina dicatat tuh, dan baik. Terus kayak gini nggak bisa jawab lagi, gampang. Exergonic like this, oke? Number 4, Aurel. Yes, no. Gelembung gas lebih banyak di mana? Di gelembung gas banyak di A. Why? Oke, karena di A ada ragi plus gula yang mengalami apa Aurel? Fermentasi. Good. Ragi sama gula ini sebagai substrat dan enzimnya diproses fermentasi. Gelembungnya itu indikator adanya apa gelembungnya? CO2. Good. Nomor 5 lanjut. Ilham, nomor 5 Ilham. 5. Nomor 5 pertanyaan apa? Lupa Ibu. Setelah 30 menit 30 menit terjadi perubahan warna pada larutan B. Oke, perubahan warna di B. Gimana perubahan warnanya? Belum. Tadi dari ungu pekat jadi pink muda, harusnya jadi bening. Nggak boleh cuma pink muda. Kalau pink muda doang sampai sini artinya apa? Ada yang tahu nggak? Ini ada pertanyaan di soalnya. Ya, harusnya sampai bening. Why kamu cuma sampai pink muda? Yang bikin warna ungu apa dulu? Apa? Air kapur. Air kapur itu dikasih PP, dia akan jadi suasana apa? Basah. Nah, lanjut, gas CO2 yang masuk ke labu B, gas CO2, dia bersifat apa guys? Asam. Karena ada basah di labu B, ketemu CO2, basah sama asam, dia terindikasi akan menuju netral. Artinya kalau dia pink muda, gas CO2-nya mencukupi nggak untuk jadi basah? Nggak mencukupi. Ingat tuh, berarti nanti harusnya di kesimpulan di kamu gas CO2 terbukti ada, tapi tidak membuktikan bahwa hasil CO2-nya banyak. Dengan ditandai warnanya berhenti sampai di pink muda. Kalau sampai bening, berarti indikasinya CO2 yang dihasilkan apa? Banyak. Bisa langsung di kondisi netral. Diingat, jadi kalau masih pink muda belum netral. Tuh, jangan lupa tuh nanti kesimpulannya kalau ada percobaan kayak gitu besok di soal langsung ting tuh otaknya jalan. Nah, kata Bu Riri belum netral kalau belum bening. Kalau bening udah netral, kalau ini baru menuju OTW netral. Ya ingat aja OTW. Kalau pink muda masih OTW, ya. Kalau udah netral baru jadi bening. Ngerti ya, Ilham? Jadi bukan alkoholnya ya. Kemarin Ibu dengar dari kelas ini
Bu tanya, ya Bu, kenapa dia jadi pink muda? Karena dia ngasihin alkohol sifatnya asam, terus dia bikin jadi pink muda. Bukan itu, alasannya bukan itu. Gas CO2-nya yang bikin dia asam ketemu basah. Ya, oke? Lanjut nomor 6. Tadi Ilham udah, Zaria. Pada tabung atau elemen B terjadi endapan CaCO3 Nah, endapannya dari apa itu? dari reaksi antara CO2 ya, dari A bercampur dengan B, maka Reaksi CO2 yang dihasilkan dari labu A bereaksi sama apa? OH2 dengan kapur yang ada di B. Kapur yang ada di labu B. Good. Jadilah endapan. Oke, good. Gak apa-apa kayak gitu. Terus nomor 7 berikutnya, Kiana. Jadi kalau kita ditanya endapan terjadi, boleh pakai reaksi CO2 bereaksi dengan air kapur yang ada di labu B. Jadilah endapan. Boleh kayak gitu. Ayo Kiana nomor 7. Biar cepat. Baunya Bu. Bau. Baunya gimana guys? Kalau yang di labu 1 Labu A. dia tuh kayak asam-asam tape gitu. Bukan asam ketek kan? Gue benci banget asam ketek tuh. Buyang. Ya, terus kalau yang B bau apa? Dia kapur-kapur tapi agak gimana ya, ada asam. Dia kayak beneran bau asam. Agak gimana ya? Dia ada tape. Asam tape sama alkohol kali Ya, ya. itu aku maksudnya. Kalau B itu dia cenderung bau plastisin. Karena ternyata bau tape alkoholnya nggak bisa masuk ke B. Kayak itu selangnya dia yang terlalu kepanjangan. Jadi kayak nggak bisa masuk ke B-nya. Nah, bau ini efek adanya apa? Niwayan. Bau ini indikator bahwa produknya berupa apa? Etanol. Good. Etanol. Good. Nomor 8. Aleta cakep. Ya. Kalau itu proses metabolisme apakah yang terjadi? Nah, nih proses metabolisme apa Neng? Dikeluar nih di soal ibu. Fermentasi atau respirasi? Fermentasi anaerob ini metabolisme jenis yang mana dulu? Anabolisme. Katabolisme. Ingat tuh. Kenapa fermentasi masuk ke katabolisme? Kenapa? Aleta, pertama alasannya karena Dia itu katabol itu yang kalau dia yang menghasilkan apa? katabol Ayo dibantu, Maira. berarti disebabkan Nah, jadi apa tuh? Memecah atau membentuk? Tadi kelas sebelah bilang katabol karena dia membentuk C6 jadi C2. Iya, katabol kan dia dari kompleks ke sederhana. Berarti kalau katabol kebalikannya. Nah, langsung aja. Kan kita udah ngomongin fermentasi. Dia sebagai kompleksnya siapa, sederhananya siapa. Langsung. Berarti yang si sederhananya itu si glukosa. Memecah Jadi memecah C6 jadi apa? Alkohol itu C berapa? C2. Itu alasan pertama. Kenapa dia katabol? Oke. Yang kedua, apa lagi? Ditulis, jangan sampai nggak ditulis. Ntar ditanyain. Kenapa alasannya fermentasi masuk katabol selain memecah C6 jadi C2? Apa? Oke, menghasilkan ATP berarti reaksinya apa, Neng? Exergonic. Gitu aja Faras, pintar. Go. Ada 2 nih alasannya. Ya, nggak boleh lupa. Ditulis. Jadi, kenapa fermentasi masuk ke metabol, jenisnya katabolisme? Nih alasannya ada 2. Ada yang mau nambahin nggak alasannya? Ada? Abi, mau nambahin nggak Abi sama Mafika? Kenapa ini masuk katabol? Ada lagi nggak? Girin? Udah cukup? Cukup. Alasannya 2. The last number nomor 9, Shauki. Oke, nomor 9 Ki.
Reaksinya Ki. Ibu yang nulis, kamu yang ngomong. Pertama apa? Suruh jelasin reaksi kimia fermentasi alkohol. Pertama apa? I know that. Glukosis itu dari apa dulu? Glukosa Dari C6 dipecah jadi apa? jadi 2 pirufat Pirufat itu berapa C? C3. Dari sini ngasilin apa? 2 ATP 2 ATP sama NADH. Lanjut, C3 dipecah jadi apa? Asetildehida. Asetildehida itu udah C2 atau masih C3? Sudah C2. Karena sudah C2, di sini terjadi apa? Dekarboksi. Berarti ada CO2. And then ada apa lagi di situ? Dia pakai NADH yang ada di sini dikembalikan jadi NAD+. Habis itu reaksi berikutnya apa? C2. Namanya apa? Terakhir. Etanol. Ada air nggak di sini? Ada air nggak? Nggak ada. Jadi kalau kamu makan tape, yang kalau sengaja banget airnya doang, yang kamu makan itu adalah alkoholnya. Itu yang nggak boleh. Sengaja kamu minum alkoholnya tanpa kamu makan berasnya. Itu kenapa kalau makan tape hukumnya makruh. Kalau kamu makan airnya doang, itu tidak disarankan. Karena itu bukan air. Kalau kata bahasa orang tua Bu Lili, karena dia nggak tahu, dia enak banget makan air. Ya lu, Ming, kita makan air. Itu alkohol. Oh, ini air. Itu air alkohol. Oh gitu ya, Ri. Ya, jangan diminum mabuk aja. Tapi baru tahu orang tua ibu tuh. Anak ibu juga main geluk-geluk gue, enak banget Bu, seger air tape. Astagfirullahaladzim. Itu alkohol. It's not water. Alkohol, etanol. Jadi please, kalau yang makan tape ada airnya, makan bersama beras-berasnya. Kalau kamu gak dibilang haram, ya. Makan tape aja sebenarnya makruh tuh, ya, karena mengandung alkohol. Dan dari sini coba dilihat proses fermentasinya dari mana sampai mana? Dari ini kan? Iya apa enggak? Nah, ini baru disebut fermentasi. Karena alkohol, maka nama fermentasinya apa? Aidin? Fermentasi apa? Alkohol. Kalau yang ini namanya apa, Aidin? Glikolisis. Yang kemarin Ibu bilang, glikolisis itu di kondisi respirasi apa? Bagas Pati. Glikolisis itu respirasi apa, Bagas Pati? Aerob apa an? Anaerob. Anaerob. Tapi beberapa yang Ibu baca, glikolisis itu bisa aerob, bisa anaerob. Tapi dia didominasi di kondisi yang anaerob. Nah, syaratnya apa kalau mau menuju fermentasi, guys? Syaratnya apa? Apa? Areta? Harus melewati glikolisis, betul. Tapi kalau udah glikolisis, syarat menuju fermentasi apa? Nah, O2-nya tidak ada. Kalau O2-nya ada di glikolisis cukup, ketersediaan cukup, apa yang terjadi, Mbak Ira? Kalau glikolisis nih, kan glikolisis anaerob. Habis glikolisis O2-nya cukup. Akhirnya apa yang terjadi? Jadinya aerob. Tahap apa yang masuk dari pirufat? Siklus Krebs. Apa yang terakhir apa? Transfer elektron. Gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada oksigen, dia langsung fermentasi. Makanya kemarin kesimpulannya apa, Mafika? Jangan ngobrol. Yang kemarin habis pulang, mau pulang cepet-cepet. Kesimpulannya apa dari sini? Pasti nggak dicatat tuh. Udah pulang. Gue gerebek kayak kemarin. Coba. Kalau catat ini apa? Kesimpulannya apa yang kemarin? Dari bahasa yang ini apa coba? Tuh. Apa?
Kesimpulannya apa coba yang ini? Ada yang tahu nggak? Glikolisis kondisi anaerob. Nih, gua kasih tahu. Tolong disimpulin. Kalau O2-nya cukup, maka dia akan mengalami DO, SK, sama TE. Tapi kalau nggak cukup, dia masuk ke fermentasi. Kesimpulannya apa? Pernah bisa? Fermentasinya bisa jadi Iya, betul. Berarti fermentasi terjadi di kondisi yang tidak ada oksigennya, betul. Tapi di sini yang perlu harus kesimpulin yang benar adalah respirasi anaerob itu bisa terjadi kalau dia nggak ada oksigen yang disampaikan Putra. Tapi jika ada oksigen dia akan lanjut ke DO lalalala. Kalau ini jadi fermentasi. Jadi kalau fermentasi always anaerob, tapi anaerob belum tentu fermentasi. Gitu. Itu kuncinya. Kalau kamu tahu itu dari konsep dasar, ntar pertanyaannya apa aja udah paham dan gak akan lupa kalau glikolisis itu anaerob. Nanti ya, kalau fermentasi always anaerob, tapi anaerob belum tentu dia fermentasi. Kayak tadi nih, ada O2 sama nggak ada O2, dia poinnya di situ. Mengerti? Ayo dong ya. Oke, selesai. Kalau laktat ada CO2-nya nggak? Nggak ada. Berarti dari dari C3 langsung laktat, no CO2 tapi NADH-nya dibalikin lagi jadi NAD+. Oke, coba kemarin Ibu juga kasih penjelasan. Fermentasi 2 ATP, aerob 38 ATP. Kenapa begitu? 2 ATP-nya dari glikolisis, betul. kalau pada oksigen bisa lebih efisien. Lebih efisien kalau ada oksigen, betul. Itu pembakaran yang Betul banget. Respirasi aerob disebut pembakaran sempurna. Kenapa sempurna? Karena reaksinya panjang. Kalau fermentasi tidak sempurna pembakarannya karena reaksinya pendek atau singkat. Makanya kemarin Mikaela ngomong gini, oh pantes Bu, berarti alkohol itu masih nyimpen energi ya Bu. Kalau ada alkohol kan gampang kebakar ya. Nah, karena dia masih nyimpan energi. Alkohol, laktat masih nyimpan energi, maka dia masih bisa dibakar. Gitu. Ya, itu alasannya ada 2. Kenapa dia sedikit? Yang pertama apa, Abi? Pembakarannya? Rangga, coba Rangga. Gue kayaknya putus asa kalau nanya sama Abi. Coba Rangga. Kenapa fermentasi ATP-nya sedikit? Ini juga sama aja ya. Halo. Alah, ayo Aisyah. Nih Aisyah bikin gue semangat. Kenapa Aisyah? Yang mana yang tidak sempurna? Iya, tidak sempurna karena reaksinya pendek. Itu jawabannya. Ya, kalau dicatat besok kalau nanya, tadi Ibu suruh berkuda nasi Abi. No. Seharian nggak boleh berhenti kalau sampai salah. Tuh alasannya. Oke, ada pertanyaan lagi. Case close ya buat ini. Nanti 1 sampai 9-nya insya Allah keluar di ATS Bu Riri. Jangan sampai lupa. Ada pertanyaan? Gak ada? Oke, ditulis dulu. Ibu nilai kemarin sampai yang belum? Nilai belum? Laporan praktikum. Nilai belum? Udah, yaudah. Kalau latihan upacara. Kata ya Bu, Hah? kami ingin belajar. Coba lagi ya. Coba aja. Kasih ombak. Kemarin nggak prepare. Enggak, udah cepetan. Hari ini kita boleh Aku
Yang udah selesai 5 pertanyaan siapa? Ya, aku ada nilai. Oke, Kalau udah jelasin. Ini gimana? Aku tidak bilang ini. Udah sampai SPL belum ya? Tapi langsung Gua